Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist, atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film thriller berjudul The Game, yang rilis tahun 1997. Bercerita tentang miliarder kaya, yang terjebak dalam sebuah permainan tidak biasa, hingga mempertaruhkan nyawa. Dia pun harus bisa mencari jalan keluar sendiri untuk bisa keluar dari permainan ini. Nicholas Van Orton adalah seorang investor kaya raya. Tapi di balik semua kekayaannya, kehidupan dia sebenarnya cukup kesepian dan membosankan. Dia hanya tinggal seorang diri bersama pelayan, dia dan istrinya sudah bercerai. Belum lagi bayang-bayang masa lalu ayahnya yang meninggal karena bundir. Itu juga menjadi beban tersendiri untuknya. Pagi ini sesampainya di kantor, seperti biasa, dia menanyakan sekretarisnya, apa saja jadwal pertemuan hari ini. Sebagian besar ditolaknya. Lalu si sekretaris bilang, kalau ada satu orang yang terus memaksa ingin bertemu, Nicholas pun menyuruh sekretarisnya mengatur restoran untuk pertemuannya dengan orang itu. Begitu sampai di restoran, yang muncul adalah Conrad, yang tak lain adalah adik kandung Nicholas, di mana sudah cukup lama mereka tidak saling bertemu. Pada pertemuan ini, Conrad ternyata ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Hari ini adalah ulang tahun Nicholas yang ke-48. Dan Conrad juga memberikan dia hadiah berupa kartu bertuliskan CRS, Consumer Recreation Service, atau layanan rekreasi konsumen. Nicholas menolaknya. Dia mengatakan dia sudah mempunyai klub golf. Lalu Conrad meyakinkannya, kalau ini hal yang berbeda, ini adalah jasa hiburan, yang ini akan membuat hidup lebih menyenangkan. Conrad pun meminta Nicholas berjanji untuk mau menghubungi CRS. Keesokan hari ketika ingin bertemu klien di salah satu gedung perkantoran, dia malah melihat ada tulisan CRS berada di lantai 14 di gedung ini. Ini adalah nama tempat yang diberikan Conrad kemarin. Merasa penasaran, Nicholas langsung naik ke lantai tempat CRS berada, dia menunjukkan kartu yang diberikan adiknya, dia pun dipertemukan dengan Jim. Nicholas pun menanyakan kepada Jim, apa yang dilakukan oleh CRS dan apa yang dijual perusahaan ini. Jim menjelaskan CRS ini menjual sebuah permainan yang disesuaikan secara khusus sesuai kepribadian masing-masing, dan permainan bisa dihentikan kapan saja. Jim juga meyakinkan kepada Nicholas untuk mengisi formulir dulu dan mengikuti beberapa tes, untuk menguji kelayakan. Sampai saat hasil keluar, tetap ingin bermain atau menolaknya itu tidak apa-apa. Lalu Nicholas pun mengikuti serangkaian tes yang diberikan. Dan diakhiri dengan menandatangani sebuah dokumen persetujuan. Selesai dari sana Nicholas pergi bermain squash. Pada saat di loker, Nicholas mendengar perbincangan tentang CRS, dari dua orang di sana. Nicholas pun menghampiri kedua orang tersebut dan mencoba menanyakan apa itu CRS. Salah satunya menjawab, kalau dia rasanya ingin kembali bermain lagi. Dan yang satunya lagi menjawabnya dengan ayat, suatu ketika aku buta dan sekarang aku bisa melihat. Ini hanya membuat Nicholas semakin bingung tentang CRS. Pada esok harinya saat meeting pekerjaan, Nicholas mendapat telepon dari CRS. Ternyata dia ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan. Namun keanehan mulai terjadi, ketika Nicholas mau pulang ke rumah. Tepat di depan rumahnya, ada boneka besar. Nicholas kemudian membawa masuk boneka itu. Ternyata dari dalam mulut boneka, ada sebuah kunci bertuliskan CRS. Di tengah kebingungan terhadap boneka tersebut, tiba-tiba suara pembawa berita di TV, berbicara kepadanya. Dia mengatakan kalau ini adalah permainanmu dan selamat datang di CRS, sambil mengatakan kalau ini adalah kunci pertama, dan akan mendapatkan kunci lainnya. This is your game, Nicholas, and welcome to it. Beberapa hari kemudian Nicholas mengatur pertemuan dengan Conrad adiknya. Ketika menunggu Conrad yang belum datang-datang, tiba-tiba seorang pelayan menumpahkan minuman ke sebagian bajunya. Nicholas pun tampak cukup kesal. Sang manajer restoran pun langsung datang menghampiri Nicholas untuk meminta maaf. Si pelayan yang menumpahkan minuman langsung dipecat. Tapi baru saja dia duduk di meja barunya, ada seorang pelayan yang memberikan sebuah catatan. Sambil membaca catatan itu, Nicholas mencoba mencari pelayan wanita yang tadi dipecat. Dia mencoba meminta maaf pada pelayan itu, dan menanyakan apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya. Belum selesai berbicara, di depannya ada orang tua yang tiba-tiba pingsan. Si pelayan wanita pun langsung mencoba menolong orang tua itu, dan menyuruh Nicholas menelpon bantuan. Bantuan pun datang.
tapi Nicholas dan pelayan diharuskan ikut ke rumah sakit oleh polisi. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Nicholas menunjukkan catatan yang diterima tadi di restoran, yang bertuliskan, "Jangan biarkan dia pergi." Itulah alasan Nicholas tadi mengejarnya. Ambulan pun tiba di rumah sakit. Saat dia berdua turun dari mobil, tiba-tiba seluruh lampu mati, semua jadi gelap. Orang-orang pun tiba-tiba tidak terlihat sama sekali, hanya ada dia berdua sekarang. Lalu Nicholas mencoba menjelaskan kepada si pelayan kalau ini adalah sebuah permainan. Pelayan itu tampak bingung dengan perkataan Nicholas. Dia kemudian langsung pergi meninggalkannya. Nicholas yang tak tahu harus ke arah mana, kemudian mengikuti pelayan itu. Tampak pintu lift terbuka di depan, mereka berdua pun memasukinya, tapi lift tidak mau bergerak. Nicholas mencoba menggunakan kunci bertuliskan CRS yang dia dapat dari boneka. Benar saja kunci itu bisa membuat lift kembali berfungsi. Tapi belum sampai ke tujuan, tiba-tiba lift kembali tidak berfungsi, dan itu membuat mereka jadi harus memanjat keluar dan membuat Nicholas meninggalkan kopernya di lift. Setelah berhasil memanjat keluar, ternyata dia berada di lantai kantor CRS. Tanpa sengaja ternyata mereka menyentuh sensor alarm, yang membuat seluruh gedung berbunyi. Mereka berdua pun berlari, mencoba keluar dari gedung itu. Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya mereka sampai di kantor Nicholas untuk membersihkan diri. Dari sini juga diketahui nama pelayan ini adalah Christine. Lalu Nicholas pun memesankan taksi untuk Christine pulang. Sesaat sebelum pulang, Christine mengakui kalau dia dibayar $400 untuk membuat lelucon dengan menumpahkan minuman kepadanya. Pagi harinya Nicholas ditelepon sekretarisnya kalau dia meninggalkan kartu kreditnya di hotel. Nicholas tampak bingung, kenapa dia bisa meninggalkan kartu kreditnya di sana. Dia pun langsung menuju ke hotel. Tampak orang bagian resepsionis seperti mengenalnya. Padahal dia tidak merasa pernah ke hotel ini. Tanpa sadar dia juga memiliki kunci kamar hotel di sana, yang sudah ada di saku jasnya entah sejak kapan. Dia pun menuju kamar sesuai kunci tersebut. Begitu masuk kamar hotel, betapa terkejutnya dia, karena banyak foto-foto wanita bertebaran. Koper yang tertinggal semalam pun ada di sana. Dan ada sisa zat-zat terlarang yang bahkan dia tidak tahu. Dia pun segera membuangnya dan memasukkan semua foto ke dalam koper dan langsung pergi dari hotel itu. Tapi dalam perjalanan sepertinya dia diikuti oleh mobil di belakangnya. Dengan sedikit menjebak, Nicholas pun berhasil menanyakan orang yang mengikutinya ini. Ternyata orang ini adalah detektif swasta yang dibayar untuk mengikutinya. Ketika ditanya siapa yang membayarnya, si detektif swasta ini langsung lari. Nicholas pertama menduga kalau ini semua adalah ulah partner bisnisnya. Ternyata semua dugaannya ini salah. Sambil Nicholas memperhatikan foto yang dia bawa dari hotel tadi, dia jadi teringat Christine. Karena pakaian dalam yang dikenakan berwarna sama dengan yang difoto. Dia pun menyuruh sekretarisnya menanyakan alamat tujuan taksi yang dipesankan untuk Christine semalam. Pada malam itu Nicholas pulang ke rumahnya. Ketika dia masuk ke dalam rumah, seluruh lampu di rumah mati, listrik tidak ada yang nyala. Tembok rumahnya pun dicoret-coret. Dalam keadaan panik, Nicholas pun langsung menghubungi 911. Di tengah laporannya, tiba-tiba Conrad muncul di belakangnya dan mengatakan ingin bertemu di mobil. Nicholas pun menanyakan apa yang terjadi. Conrad yang tampak sudah begitu panik, mengatakan bahwa ini semua ulah CRS. Dia bilang CRS ingin menghancurkan Nicholas. Dan CRS sudah menghancurkan dirinya. Dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Tiba-tiba ban mobil yang mereka kendarai pecah. Conrad pun langsung parno dan mengatakan, kalau ban pecah ini juga pasti ulah CRS. Nicholas mencoba menenangkan Conrad, dan mengatakan kalau ini hanya pecah ban biasa. Pada saat Nicholas ingin mengganti ban, Conrad malah mendapatkan banyak kunci berlogo CRS di dalam mobil. Conrad makin panik dan menuduh kalau Nicholas juga turut membantu semua ini. Sambil melempar semua kunci itu, Conrad pun berlari meninggalkannya. Nicholas berusaha mengejar dan ingin menenangkan Conrad, tapi tidak berhasil. Nicholas pun mencari taksi untuk pulang, karena dia juga tidak bisa mengganti ban mobil yang pecah tadi. Ketika di dalam taksi, Nicholas merasa ada yang salah dengan rute jalannya. Dia pun menyuruh supir tersebut untuk berhenti. Bukannya berhenti, taksi itu malah makin mempercepat kendaraannya. Di tengah melaju kencang, si pengemudi taksi langsung melompat keluar. Mobil pun melaju kencang ke arah laut. Nicholas yang terkunci di bangku belakang sudah sangat panik. Taksi pun tercebur ke laut, tapi akhirnya dia terpikir cara membuka jendela taksi dengan alat yang didapat di koper sebelumnya.
Keesokan harinya dia langsung menghubungi pengacaranya dan sejumlah polisi untuk pergi ke gedung CRS. Setelah mereka menuju lantai CRS, ternyata tempat tersebut sudah kosong. Tapi polisi meyakinkan kalau dia akan membantu menyelidiki semua ini. Malam harinya Nicholas mendapat telepon dari sekretarisnya, kalau dia sudah dapat alamat Christine dari pihak taksi. Nicholas pun langsung menuju ke sana. Begitu sampai, Nicholas coba menunjukkan foto yang dia dapat di hotel, dan menanyakan Christine, apakah itu dirinya atau bukan. Lalu Christine coba menenangkan Nicholas. Tapi pada saat Christine ke belakang untuk menaruh pakaian, Nicholas mulai melihat-lihat keadaan rumahnya yang mulai banyak kejanggalan, mulai dari air yang tak menyala, kulkas yang tak ada isi, buku-buku palsu yang di rak, sampai ada sebuah foto dalam bingkai, yang ternyata diambil dari sobekan majalah. Sekembalinya Christine, Nicholas pura-pura bertanya tentang foto di bingkai itu. Christine mengatakan kalau itu foto dirinya waktu kecil. Nicholas sudah cukup kesal dengan kebohongannya. Tapi Christine langsung berkata dengan pelan, kalau kita sedang diawasi melalui detektor asap dan kita bisa membahasnya di luar. Nicholas yang sudah terlanjur emosi dan sudah lelah dengan semua ini, langsung memukul detektor asap itu. Tapi baru saja dia selesai memukul, tak lama berselang, dia langsung ditembaki oleh orang-orang dari luar jendela. Mereka berdua pun langsung lari menyelinap keluar dari rumah, sambil ditembaki dari belakang. Akhirnya mereka pun sampai ke mobil Nicholas. Di tengah jalan, Nicholas yang sudah kesal menyuruhnya untuk turun. Tapi Christine berkata kalau hanya dia satu-satunya orang yang mengetahui semua ini. Nicholas pun memundurkan mobilnya dan menyuruh Christine masuk kembali. Di dalam mobil, Christine mulai bercerita, kalau dibalik semua ini pasti ada hubungannya dengan Conrad si adik Nicholas. Karena sejak acara ulang tahun di restoran pertama kali, Christine lah yang jadi pelayan di sana. Dan di sana juga Conrad menceritakan tentang CRS. Tapi Christine juga menjelaskan kalau ini semua bukan salah Conrad, karena dia pikir ini adalah jalan keluarnya. Tapi sepertinya CRS sudah berhasil menipu Conrad. Nicholas masih tidak mengerti bagaimana CRS bisa menipu Conrad. Christine kembali menjelaskan kalau yang dilakukan sama seperti yang dilakukan ke Nicholas. Seperti malam saat dia di kantor Nicholas, Christine disuruh mendapatkan akses nomor pribadi dan modemnya, yang langsung bisa digunakan CRS untuk mengakses komputer Nicholas. Apalagi saat pertama mendaftar di CRS, dia mengambil semua contoh tulisan dan data-data Nicholas, sehingga itu memudahkan pihak CRS untuk membobol data akunnya. Christine juga mengatakan kalau Jim, orang yang pertama ditemui Nicholas saat di CRS, adalah orang yang pernah membobol bank selama 5 tahun. Jadi tujuan CRS sekarang hanya mengalihkan perhatian Nicholas, supaya bisa leluasa membobol rekeningnya. Mendengar perkataan Christine, saat itu juga Nicholas langsung menelpon ke Swiss tempat penyimpanan uangnya, dan dia juga menyebutkan berbagai kode sandi untuk mengkonfirmasi. Pihak bank pun mengatakan kalau saldo rekening banknya kosong. Lalu Nicholas coba menelpon pengacaranya, beberapa kali tidak diangkat. Jadinya Nicholas hanya meninggalkan pesan di kotak suara, dan menjelaskan tentang semua yang sudah terjadi padanya. Nicholas pun melanjutkan perjalanan ke rumah dia yang lain. Sampai di sana, tidak lama kemudian si pengacara menelpon balik Nicholas. Dia mengatakan kalau sudah cek semua rekening, dan tidak ada yang berkurang, semua masih utuh. Si pengacara juga menanyakan di mana lokasi Nicholas sekarang, agar dia bisa langsung menemuinya. Tapi Christine langsung mencegahnya, karena kemungkinan besar si pengacara juga pasti sudah terlibat dengan CRS. Nicholas pun mempercayainya dan langsung menutup telepon tanpa memberitahu lokasi dia sekarang. Dia semakin tidak mengerti kenapa sampai pengacaranya juga mengkhianatinya. Dia pun bergegas ingin pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Nicholas merasakan kepalanya pusing. Dia mulai sadar, sepertinya dia diracuni oleh Christine tadi saat memberikan kopi kepadanya. Ternyata saat Nicholas di mobil tadi, handphonenya telah disadap. Ketika dia menelpon pihak bank Swiss, saat itu dia bukan tersambung ke pihak bank sebenarnya. Jadi semua kode sandi password yang disebutkan itu, sebenarnya tersambung ke pihak CRS. Nicholas pun terbangun dari pingsannya, tapi dia tidak tahu sedang di mana saat ini. Ketika dia berjalan melihat sekitar, dia mulai menyadari kalau ini bukan di Amerika. Ternyata Nicholas sedang berada di Meksiko. Saat ini Nicholas benar-benar berada di titik terendahnya. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua hartanya juga sudah habis. Tapi Nicholas tidak menyerah begitu saja. Dia pun mencoba untuk kembali ke San Francisco dengan uang seadanya. Sesampai di depan rumahnya, ternyata rumahnya sudah disegel.
Dia pun harus memanjat untuk memasuki rumahnya sendiri. Setelah membersihkan diri, Nicholas pergi mencari Conrad. Ternyata dia sudah tidak ada di hotel. Tidak banyak orang yang bisa dipercaya Nicholas saat ini. Dia pun pergi menemui mantan istrinya untuk meminjam mobil. Melihat keadaan Nicholas yang seperti ini, mantan istrinya pun heran dan menanyakan apa yang telah terjadi. Tapi di sela pembicaraan, saat Nicholas melihat tayangan di TV, dia melihat Jim, orang yang pertama dia temui saat mendaftar di CRS. Ternyata dia hanya seorang aktor, karena di tayangan itu jelas dia sedang mengiklankan sebuah produk. Nicholas mencari tahu di mana keberadaan Jim. Setelah melakukan berbagai cara, akhirnya Nicholas berhasil menemui Jim. Yang ternyata nama aslinya adalah Lionel dan dia hanya seorang aktor bayaran. Nicholas pun mengancam Lionel sambil menanyakan siapa yang membayarnya, dan siapa yang bertanggung jawab dalam semua ini. Di bawah ancaman pistol, akhirnya Lionel membawa Nicholas ke suatu gedung. Begitu sampai di gedung itu, Nicholas mulai menaiki lift sambil mengancam Lionel dan security di sana. Begitu tiba di lantai yang dituju, betapa kagetnya Nicholas, karena ada beberapa wajah yang pernah dia lihat sebelumnya. Dan ada Christine juga di sana. Langsung Nicholas menghampiri Christine, sambil menodongkan pistolnya dan mengancam. Tapi security di sana mulai menembakinya. Sambil menodongkan pistol ke Christine, Nicholas membawanya berlari hingga ke lantai paling atas. Sampai di atas, Nicholas menanyakan siapa di balik semua ini, sambil menodongkan pistolnya. Mendadak Christine menanyakan kenapa Nicholas ada pistol sungguhan. Dia tampak begitu panik. Lalu Christine menjelaskan kalau ini semua adalah permainan, dan semua adalah bohongan. Mulai dari orang-orang yang menembak menggunakan peluru kosong, taksi yang tenggelam juga sudah ada penyelam di sana. Tapi Nicholas yang emosi tidak mempercayainya lagi. Christine juga meyakinkan kalau ini adalah perayaan pesta ulang tahun untuk Nicholas, dan di balik pintu itu ada Conrad. Saat pintu terbuka, Nicholas langsung menembakinya. Conrad pun tertembak di dada. Padahal, Conrad bersama yang lainnya sedang membawa minuman untuk merayakan ulang tahun Nicholas. Lionel dan Christine langsung menghampiri Conrad yang tertembak. Mereka coba memberikan pertolongan, ternyata Conrad sudah meninggal. Mendengar pernyataan itu, Nicholas sepertinya sudah benar-benar stres. Dengan langkah pelan, dia mulai menginjakkan kaki di pinggir gedung. Nicholas pun langsung menjatuhkan dirinya untuk bundir. Apakah semuanya sudah berakhir? Ternyata begitu Nicholas menjatuhkan diri ke bawah, di sana sudah ada bantal besar untuk menahan tubuhnya. Dan seluruh tim medis juga sudah disiapkan untuk cek keadaan Nicholas. Lalu perlahan Nicholas berdiri, dia masih kebingungan atas apa yang terjadi. Keadaan sangat ramai di sana. Di hadapannya sudah ada Conrad yang tadi ternyata hanya pura-pura tertembak. Conrad mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Ternyata ini semua adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Conrad kepada Nicholas. Sambil berpelukan, Conrad mengatakan, hanya dengan cara ini bisa membuat sifat Nicholas berubah menjadi lebih baik, dan tidak menyebalkan. Dan film pun berakhir.